Assalamualaikum teman-teman. Selamat hari Lebaran ya. Hapunten samudaya kalepatan. Kalau misalkan bikin konten suka ngaco ya kadang-kadang. Kita mulai dari apa nih? Setelah Syawal ini dari Persib ya. Saya punya prediksi. Jadi ini tanpa harus nanya-nanya, tanpa harus memastikan ke orang PT PBB ya, tanpa harus nanya-nanya ke komisaris, ke direktur. Tapi saya punya feeling, saya punya prediksi bahwa Persib akan tetap mempertahankan Luis Mia pelatih. Kenapa coba? Karena gini, Luis Mia itu kan beberapa waktu lalu kan dia punya apa? Punya kriteria ya, kriteria pemain atau pemain-pemain yang dia rekomendasikan untuk dipertahankan. Dan saya dengar ternyata pemain-pemain yang direkomendasikan oleh Luis Mia untuk dipertahankan musim depan itu diperpanjang kontraknya sama Persib ya. Nah, selama ini kalau kita berkaca ya, terutama dalam kurun waktu 2 dekade terakhir, yang paling bikin skema tim kacau itu kan kadang-kadang pemainnya didatengin dulu ya, baru pelatihnya belakangan. Nah, itu nanti akan terjadi bahwa si pemain ini nggak sesuai selera pelatih ya. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah pelatihnya pelatihnya ini udah ada nih, Luis Mia. Cuma kita masih belum formil ya, apakah dipertahankan atau tidak. Tapi kalau kita anggap PT PBB ini belajar dari masa lalu ya, bahwa yang betul itu adalah pelatihnya dulu baru pemain, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pemain-pemain yang diperpanjang kontraknya ini adalah pemain-pemain yang sudah direkomendasikan oleh pelatih yang akan menukangi Persib musim depan. Siapa pelatihnya? Ya Luis Mia dong, iya nggak? Karena apa? Karena pemainnya ini kan hasil rekomendasi dari Luis Mia gitu. Nah, pemain-pemain di musim lalu ya, memang bukan pemain-pemain pilihan Luis Mia awalnya ya. Karena ini kan pemain-pemain dari Rene Alberts ya, Rene Alberts. Tapi kan walaupun pelatih itu beda selera, pelatih itu punya pemain yang favorit, pelatih itu punya pemain-pemain yang disukai ya, dan itu beda-beda. Tapi secara umum pemain-pemain yang menghuni Persib squad ya musim lalu ini kan pemain-pemain bagus ya, grade A rata-rata gitu. Jadi saya pikir mau itu Rene Alberts, mau itu Luis Mia, ya walaupun tiap pelatih itu berbeda seleranya gitu ya, tapi saya pikir kalau pemainnya memang pemain-pemain bagus ya, itu ya pasti banyak juga persamaan gitu. Misalkan pelatihnya itu kalau di luar negeri ya, misalkan pelatihnya itu Alex Ferguson, lalu siapa lagi, eh, Gus Hiddink misalkan, lalu Claudio Ranieri, lalu Marcelo Lippi misalkan. Tapi kan tetap mereka itu akan menganggap yang namanya Ronaldo, namanya Messi ya pemain bagus gitu ya. Nah, ini juga saya pikir berlaku untuk Persib gitu. Jadi walaupun pelatihnya itu beda gitu ya awalnya gitu, bahwa ini pemain pilihan Rene Alberts tiba-tiba masuk Luis Mia, ya saya pikir Luis Mia juga menganggap bahwa pemain-pemain peninggalan Alberts ini ya bagus juga gitu ya. Makanya dia punya pemain-pemain yang direkomendasikan. Lalu pemain barunya ada, ya pasti ada ya. Tadi kan saya sudah bilang kalau namanya pelatih itu punya selera. Jadi sesama-samanya satu pelatih dengan pelatih lain pasti ada perbedaan terkait selera ya. Ini yang udah santer, terutama untuk posisi kiper ya. Memang di kiper ini kan masih ada Teja Paku Alam, lalu juga Mario Londok ya. Kiper-kiper muda lah, bagus-bagus. Tapi saya pikir kalau satu pergi ya harus datang juga satu kiper ya. Mungkin Satria Tama gitu, saya nggak tahu deh. Lalu ada pemain yang santer ya, Putu Gede. Kalau Septian David Maulana udah dari musim lalu ya. Siapa juga? Ada lagi nggak ya? Ada siapa lagi nih yang santer ya? Bahkan yang santer ini selain ada sih pemain muda nih yang saya kemarin dengar info ya, ada pemain muda lah dari Rans ya. Rans katanya juga mau ke, istilahnya sih balik ke Bandung ya. Saya nggak tahu nih apakah pernah di akademi Persib ataukah pernah memperkuat Persib Junior, saya nggak tahu ya. Tapi ini masih yang lokal nih masih sangat luas lah pilihannya. Bahkan nggak cuma lokal nih, kalau kita melihat tren ya,
tren Persib mendatangkan pemain-pemain level dunia. Ini tadi saya baru cek perkembangan. Ada juga nih pemain-pemain yang rate-nya atau uangnya masuk akal ya buat klub Indonesia, dan mereka punya nama-nama besar ya, nganggur maksudnya. Jadi nama besar tapi nganggur ya. Ada Isco, tahu kan Isco, terus James Rodriguez ya, itu dua-duanya mantan pemain Real Madrid ya. Cuma masalahnya apakah mau mereka main di Liga Indonesia itu ya. Kayak kemarin Ran sudah PDKT sama siapa? Mesut Ozil. Jadi walaupun Ozil juga nggak seperti dulu performanya, tapi ya mikir-mikir ya. Karena untuk pemain bola nih, ingat ya teman-teman, untuk pemain bola, pemain besar yang sudah memperkuat tim-tim papan atas Eropa, ketika mereka pensiun sebetulnya bukan berarti mereka itu karirnya stop total, enggak gitu. Jadi sebagai brand ambassador, endorse, lalu jadi duta ya, duta-duta kemanusiaan apa, itu tetap berjalan ya. Jadi mereka itu tetap survive secara keuangan. Bukan berarti kayak di kita gitu, kalau pensiunnya di pemain bola langsung belangsak hidupnya, enggak gitu ya. Nah di sana jangan-jangan kalau main di klub-klub yang liganya rendah kayak Indonesia gitu ya, jangan-jangan malah menghilangkan peluang-peluang itu gitu. Terus apa lagi nih? Untuk liganya sendiri, liga itu dimulai kapan ya? Ini bagus nih. Jadi PSSI itu ada obrolan mungkin sampai T-Liga bahwa agenda internasional ini kan tahun ini padat ya. Makanya ketika ada waktu itu jangan terlalu lama kosong. Makanya katanya liga akan segera dimajukan ya, antara akhir Juni sampai Juli. Cuma saya pikir paling rasional Juli deh. Juli kayaknya liga akan dimulai gitu ya. Juli akan dimulai, dan saya dengar ada beberapa perombakan, sehingga saya pikir sih secara kualitas ya, ini dalam 1 dekade terakhir ini akan jadi kompetisi paling bagus, paling baik ya pengelolaannya, terkait transparansi juga kesehatan finansial ya. Kita lihat aja ya, kemarin obrolannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau di Persib sih ya, inti video inilah saya yakin Luis Mia akan tetap stay di Persib ya. Jadi sejelek-jeleknya Luis Mia nggak jelek gitu. Jadi sabutut-bututnya Luis Mia nggak jelek lah. Dia itu kan kemarin ingat nggak, Persib di bawah banget ya, tiba-tiba dia datang langsung berapa belas kemenangan berturut-turut ya. Akhirnya Persib bisa di finish 3 besar. Itu kan 3 besar itu kan prestasi yang nggak buruk sebetulnya ya. Kalau kita lihat langkah Persib awal terseok-seok gitu. Jadi dengan pemain ya, walaupun pemain bagus ya, tapi kan itu bukan pemain pilihan dia. Luis Mia bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu. Oke, good luck ya Luis Mia. Saya pikir nanti musim depan kita lebih baik lah peringkatnya, alias kalau nggak runner up, juara gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.